warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Oke, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai perubahan sosial yang terjadi di tengah pandemi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah isu perubahan sosial kontemporer. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama, saya akan membahas definisi perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Nah, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, baik itu nilai, sikap sosial, maupun pola perilaku dari masyarakat. Nah, pada perubahan sosial itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada evolusi-revolusi, yang kedua direncanakan dan tidak direncanakan, dan yang ketiga berpengaruh besar dan juga berpengaruh kecil. Dan untuk teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu ini, kita di seluruh dunia sedang dilanda wabah Breaking news: berupa coronavirus pandemi disease at COVID-19, Biomaker di News. mana wabah ini muncul kurang lebih 1 tahun terakhir. Yang pertama kali ditemukan virus ini di Wuhan, China. Dan Wuhan, virus China, ini new menyerang message. sistem pernafasan dan juga kekebalan tubuh kita, yang biasanya ditandai dengan demam dan juga batuk kering. Nah, adanya virus yang menjadi sebuah wabah yang cukup mengancam sehingga dinobatkan sebagai pandemi ini tentunya mengundang kekhawatiran bagi semua masyarakat di berbagai belahan dunia, karena tidak hanya mengakibatkan angka mortalitas naik, tapi juga mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat karena adanya pandemi ini. Nah, kira-kira apa saja sih perubahan sosial yang terjadi pada saat pandemi ini? Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penggunaan masker. Masker pada sebelum pandemi itu digunakan saat orang lain itu menderita sakit. Tapi saat ini masker merupakan sebuah hal yang wajib yang harus dipakai saat beraktivitas di luar rumah, karena virus ini menyerang kita itu sangat cepat. Jadi agar kita tidak tertular, jadi harus menggunakan masker. Nah, penggunaan masker yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat ini tentunya sering merasa lalai masyarakat, karena memang sebelumnya tidak pernah memakai masker saat beraktivitas di luar rumah pun. Sehingga banyak ditemukan saat ini masyarakat itu lupa kalau keluar rumah itu harus memakai masker, sehingga banyak yang terkena razia masker. Dan yang kedua adalah budaya bersalaman. Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural, budaya bersalaman itu tentunya sudah tidak asing lagi, di mana bersalaman ini dilakukan dengan semua orang yang kita temui, dengan kita menjabat tangan seorang partner kita. Tetapi saat ini budaya bersalaman itu tidak boleh dilakukan dengan bersentuhan langsung, harus dengan melakukan kedua telapak tangan kita agar kita tidak tertular penyakit COVID-19 ini. Dan selanjutnya yaitu physical distancing atau jaga jarak. Jaga jarak harus dilakukan di tempat-tempat yang berkerumun orang atau di tempat ramai, di tempat umum, mengingat penularan virus ini yang cukup cepat, karena kita harus menjaga jarak minimal 1 meter antar individu. Nah, dari ketiga hal yang sudah saya sebutkan tadi, yakni penggunaan masker, budaya bersalaman, physical distancing, itu ternyata mampu menimbulkan Cultural shock atau masyarakat merasa kaget atau belum siap terhadap perubahan-perubahan yang datang secara tiba-tiba dan juga masih bersifat asing bagi masyarakat, seperti penggunaan masker tadi sehingga harus banyak yang dirazia, terus budaya bersalaman, jaga jarak. Nah, selanjutnya yang keempat adalah adanya pembelajaran daring. Daring ini dampaknya dilakukan oleh peserta didik, siswa atau mahasiswa, dan juga pendidik, dan tentunya orang tua juga, di mana mahasiswa, siswa atau peserta didik itu harus melakukan pembelajaran dari rumah, pendidik harus mengajar dari rumah, dan juga merumuskan model dan strategi belajar apa yang tepat saat pandemi ini agar materinya tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir adalah orang tua. Orang tua itu harus mampu
membimbing anaknya dan juga menguasai IT. Karena memang pembelajaran dari sekolah itu menggunakan via online, jadi teknologi orang tua juga harus sedikit ditingkatkan. Nah, pembelajaran ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik, karena pendidik itu harus dituntut yang seperti saya katakan tadi, harus dituntut untuk mempelajari IT, untuk menguasai IT, untuk agar materi yang disampaikan itu bisa diterima atau diserap dengan baik oleh siswanya atau peserta didiknya, sehingga hasil belajar atau capaian belajar yang diterima peserta didik nantinya itu bisa stabil, cenderung meningkat. Nah, pembelajaran daring ini biasanya dilakukan dengan menggunakan platform seperti Google Meet, Google Classroom, Siakat, Zoom, maupun YouTube. Dan selanjutnya adalah yang kelima, work from home dan juga belanja online. Kenapa work from home dan belanja online itu termasuk? Karena pada pandemi ini, masyarakat yang tadinya bekerja di kantor harus melaksanakan work from home atau WFH, sehingga hal ini sedikit menghambat aktivitas bekerja karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, sehingga proses koordinasi antara pekerja satu dengan pekerja lain itu agak sedikit terhambat. Dan mengenai belanja online, sekarang situs belanja online itu mengalami peningkatan karena memang mengingat masyarakat itu takut untuk keluar rumah karena adanya virus ini, sehingga diputuskan untuk melakukan belanja secara online karena di sisi lain efektif dan juga aman terhadap virus ini. Nah, adanya pembelajaran daring, work from home, dan juga belanja online tadi ternyata membuat sebagian masyarakat merasakan ketidakmampuan dalam mengikuti perubahan yang berbeda dari masa sebelumnya. Dan keadaan inilah yang disebut Cultural lag. Cultural lag itu contohnya seperti pendidik atau orang tua harus dituntut bisa untuk menguasai teknologi atau melek teknologi, karena agar si peserta didik atau anaknya ini bisa menyerap pelajaran dengan baik yang diberikan oleh pengajarnya. Oke, mungkin demikian video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran